Film ini diawali dengan diperlihatkannya kompor kopet yang menyala. Kemudian terlihat bayangan seseorang yang tinggi besar bersamaan dengan judulnya. Ya, betul sekali, itu dia judulnya. Lalu terlihat orang itu tengah mempersiapkan alat-alat kopetnya. Dimulai dari mengasah kampak kopetnya, rantai kopet, gergaji kopet, sampai arit kopet. Jangan heran, kan ini si kopet jadinya patpet. Lalu ia pun terlihat sedang memasak sesuatu. Masak apa ya bun? Yang pasti bukan untuk menu buka puasa. Singkat waktu, scene pun beralih ke dalam sebuah bis yang akan melakukan karya wisata. Terlihat seorang wanita cantik dan sensual bernama Faith. Ia yang memiliki tombol badak menjadi sorotan mata para bujangan pemburu bondon belia. Namun, yang namanya cewek remaja saling sirik body sudah menjadi hal biasa. Ia pun dilabrak seseorang yang bernama Daniel. Ia yang selalu menjadi sorotan utama kini mendapati saingannya. Ia pun bebacotan dengan Faith. Namun si Faith gak kalah gede bacot, sehingga si Daniel kalah dan ngambek. Penting gak penting sih perkenalan karakter ini. Kini scene beralih ke seorang bapac bernama Peter. Ia yang baru tiba dikagetkan dengan bis sekolah yang tadi. Apalagi para siswinya malah pamer tombol kebanggaan mereka ke jendela. Namun sial, Peter yang kebetulan lagi pegang HP malah mendapati gambar blur. Suwe. Lalu ia pun mampir dulu ke sebuah toko kelontongan milik... Nah, pintar, masa nggak tahu Sultan? Ia pun kepo kepada kasir di sana tentang tujuan bis sekolah yang selalu melewati jalanan ini. Hingga si kang kasir bilang, biasa, anak sekolah lagi banyak yang study tour ke Curse Camp, atau biasa kita sebut camp ceria. Sontak si Peter seolah mengetahui sesuatu. Ia pun segera membeli banyak sekali pelor FF dan seperti mempersiapkan diri akan sesuatu. Singkat cerita, sampailah mereka di camp ceria. Dengan gaya bicara ngegas, si kang sopir menyuruh mereka untuk turun. Dan sugan, si pak sopir pun langsung tancap gas setelah menurunkan semua murid. Kayak buru-buru ngejar apa gitu si sopir teh. Setelah itu, para murid pun dikumpulkan oleh si guru Ceringe bersama si bu guru Seksoy, dan para murid pun dipersilahkan untuk menikmati keindahan alam di tempat ini. Mau kemanapun sok aja nggak apa-apa, asalkan sambil melakukan tugas tadinya. Mereka pun dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 2 orang. Mendengar hal itu, para murid yang didominasi wanita-wanita Seksoy pun kegirangan, dan mereka pun pergi. Di sisi lain, si kang sopir pun lagi ngabret tancap gas seedan-edannya. Dan ternyata, pantes aja buru-buru, si kang sopir dah punya janji dengan 2 bondon. Meski si bondon lagi ngambek karena kelamaan menunggu, akhirnya mereka berhasil terayu oleh sebungkus garam beriodium, atau biasa kita sebut sebagai uyah haram. Singkat waktu, kang sopir pun ngetem di ruyuk yang sepi, dan terjadilah adegan di sekolah bergoyang. Gelo, getaran segede apa yang bisa menggoyangkan bis? Cik mikir. Dahlah. Namun di saat mereka sedang asyik, datanglah si kopet yang membawa gerobak akan menghancurkan kemaksiatan di muka bumi ini. Jeung disada di HP teh. Naon? Sorry guys, tadi ada yang nge-WA. Kita lanjut. Dan ketika kedua bondon ini lagi asik, kampak kopet membuat 2 kepala bondon terlempar. Lalu si sopir yang lagi asoy menghirup aroma terasi di bawah baru sadar akan keganasan kang kopet. Alhasil ia pun modar. Kembali ke remaja glowing, Faith yang lagi bengong lihat kucing di pasir terkagetkan oleh suara aneh di balik jerami. Karena penasaran, ia pun mengeceknya. Ternyata itu hanya si bongsor Mupeng. Faith pun merebut bukunya dan menemukan gambar sketsa para wanita Seksoy. Dan karena malu, ia pun kabur. Di sisi lain, 2 remaja bangor lagi asik udut Bob Marley. Namun ketika sedang asik, untung saja cuman kang ternak yang memergoki mereka. Ia pun membawa 2 remaja ini untuk dihukum bersihin kandang kuda. Lalu ia pun merebut udutnya dan dihisap sambil baca majalah gaul. Dirasa efek udut udah kerasa, kedua remaja ini pun kabur. Namun si kang ternak gak sadar.
Singkat waktu, Kang Ternak lagi santuy ngefly, iseng-iseng lihat foto mantan pacarnya yang bernama Neneng. Neneng, kenapa kau meninggalkan AA? Ujar si Kang Ternak. Hingga tiba-tiba si Kopet Camping mendatangi Kang Ternak. Namun karena ia sedang teler parah, ia malah menganggap si Kopet Camping sebagai mantannya. Oh, Neneng kembali kepadaku. Ia pun mendatanginya dan mencium rambut Neneng. Namun ia heran, kenapa rambut Neneng malah kayak sapu ijuk. Lalu ia pun jelas modar. Di lain tempat, Peter yang sudah curiga akan terjadi pembantaian di Camp Ceria, ia pun mengunjungi polsek sheriff terdekat. Peter pun berbincang dengan sheriff cantik nan glowing kamana karep bernama Sheriff Ichi. Ya, gua mah ngarang aja soalnya ia jutek banget pas perkenalan. Peter lalu memperingatkan sheriff glowing itu untuk segera mengevakuasi anak-anak di Camp Ceria karena menurutnya akan ada pembantaian hebat di sana. Mendengar itu semua, Ichi pun cuman ketawa ketiwi karena informasi Peter seperti orang yang lagi ngarang. Alhasil, ia pun diusir Neneng Ichi. Kembali ke Camp Ceria, terlihat si Bongsor lagi kelayaban gak jelas sambil nyemil pisang. Lalu tiba-tiba ia mendengar suara bidadari di balik semak-semak. Dan ternyata, oh my god, ternyata ia melihat dua siswi sedang mandi di danau cinta. Si Pirang nan Unyu dan si Keriting nan Seksoy sedang kucuprakan di air, namun gak ada pelanginya. Tapi ketika si Bongsor sedang asik nonton, tiba-tiba sial sekali, tiba-tiba pohon besar menimpanya sampai modar. Jelas saja itulah si Kopet yang nebang pohon buat ngekill si Bongsor. Dua cewek yang lagi asik mandi pun kaget dan tiba buranjat keluar dari air. Di sisi lain, aing mah kuda lumping terus. Dua sejoli yang lagi asik di dalam hutan baru beres melakukan aksi ngaduk semen. Namun saat udah beres, si cewek malah kehabisan udud. Mana udud kulit udah lemes kan? Lantas ia pun menyuruh pacarnya cari udud. Kalau enggak, ia gak bakalan melayani ronde kedua. Mendengar hal itu, si cowok pun mau gak mau berangkat dan cari udud. Namun sialnya, si Kopet yang tiba-tiba berada di sana sedang memperhatikan mereka. Kalian jangan kaget kalau si Kopet cepet banget pindah-pindahnya, karena jurus Hokage keempat udah bagaikan kentut bagi dirinya. So easy. Lalu ketika si cowok sedang berjalan, si Kopet dengan mudah mencabut kepalanya. Tentu saja teriakan dari si cowok terdengar si Neneng yang lagi recharge energi gabrut. Ia pun mengecek sumber suara itu, dan ternyata si Kopet itu pun mematah-matahkan kaki dan tangannya seperti melipat-lipat meja portable. Alhasil, si cewek pun berubah menjadi meja portable. Maya nih jadi meja, ujar si Kopet. Namun ketika ia mencoba menyimpan barang di atasnya, malah jungkat-jungkit gak stabil. Alhasil si Kopet pun berkata, "Anyim dasar bahan baku murah." Kemudian Shin beralih ke dalam kantor polsek. Sheriff Ichi yang lagi nelpon tiba-tiba dikagetkan dengan suara aneh dari luar. Ia pun segera bersiaga, takutnya ada gerombolan Bang Emok yang selalu datang nagih iuran. Pistol pun ia keluarkan. Namun tak ada siapa-siapa di luar. Akan tetapi, anjing, si Kopet dah ada aja di polsek. Ia pun melempar Ichi sampai mubui. Ichi pun menembaknya. Satu klip pistol ia habiskan untuk si Kopet, dan si Kopet pun ambruk. Masa iya seletoy itu? Lalu ketika Ichi mengeceknya, Ichi nggak bodoh kayak di film-film lain. Ia pun memastikan kematian dari si Kopet itu. Dirasa udah mokad, ia pun segera meminta bantuan. Apa gua bilang? Si Kopet mah kuat. Ichi pun ripuh dengan kapak di punggungnya. Lantas ia pun mencoba melawan dengan alat seadanya.
Tapi anehnya, psikopat itu kesakitan dengan satu cairan di dalam gelas. Apakah itu? Psikopat pun kabur. Kembali ke camp ceria. Kalian masih ingat kan 2 bidadari yang mandi di danau tadi? Mereka pun terlihat lagi curcor di dalam aula. Kemudian seorang cowok datang mengajak mereka abok sari tamulawak jawara cap orang sengklek. Melihat itu, si cewek polos yang lagi belajar bangor pun iya-iya aja. Lalu mereka pun berpesta ria. Hingga setelah dirasa para ladies ini udah abok, pun mencoba peruntungannya dengan akan mengeluarkan rudal kebanggaannya. Kali aja disosor, tapi tiba-tiba alangkah kaget setengah edannya mereka ketika psikopat itu datang menjebol tembok dan menggerebek mereka. Para ladies pun lari ngabret seedan-edannya. Namun si cowok malah pelangak pelongo seakan gak percaya dengan apa yang ada di hadapannya. Alhasil, ia pun modar. Lalu setelah menghabisi si cowok esangan, psikopat itu pun mengejar kedua gadis tadi. Tapi seperti biasa, psikopat cuman butuh jalan kaki aja buat ngejar orang yang lagi lari. GG kan? Dan tiba-tiba teman si Pirang pun terjebak jebakan kopet. Ia pun meminta tolong. Namun karena si Pirang ketakutan parah, ia pun meninggalkan soulmate-nya itu. Hingga tak berapa lama si kopet pun datang. Keran air pun menancap di jidatnya sehingga mengeluarkan darah. Kembali kepada si Pirang. Ia yang lari edan pun seperti tak mengetahui arah dan tujuan. Ia hanya berlari gak jelas asruk-asrukan melintasi hutan. Hingga Hiraishi no Jutsu is real. Psikopat tiba-tiba berada di hadapannya dan menampol-nampol wajah unyu si Pirang sampai hancur. Sayang sekali ya, padahal doi bibit unggul yang perlu dilestarikan. Kembali ke camp, tiba-tiba Peter sudah berada di sana dan memberitahu semua bahwa camp ini nggak aman. Jika kalian tetap di sini, kalian bakalan mati sama psikopat camping pembuat pancake. Peter pun menceritakan asal mula dari psikopat itu. Di zaman dulu, telah hidup seorang pria yang pandai membuat pancake. Namun kepandaiannya itu malah menjadi malapetaka baginya. Karena datang seorang pemburu jahat yang tergiur akan masakannya. Ia pun menawarkan jika ia bisa mendapatkan resep pancake itu, ia akan memberinya uang yang banyak. Namun orang tersebut tak mau dan tetap memegang resep keluarganya. Hingga akhirnya lelaki itu pun membunuh orang tersebut dan mengambil resepnya secara paksa. Dan parahnya, lelaki itu membunuhnya dengan cara menyelupkan wajahnya ke dalam panci selai pancake sampai mati. Hingga pada akhirnya ia pun kembali bangkit dari kubur dan akan membunuh siapa saja yang berada di tanah kekuasaannya. Itulah sepenggal cerita dari psikopat camping. Namun ceritanya itu hanya dianggap sampah dan seperti biasa ia pun diusir. Singkat waktu, malam pun tiba. Peter yang pasrah akan kebebalan warga sekolah pun pulang. Namun tiba-tiba terlihat polisi Seksoi Ichi sedang ripuh dan meminta tolong. Jelas Peter menolongnya dan berkata, "Nya, cek aing ge, ada psikopat kan?" Ia pun membawanya pergi. Kembali ke camp ceria, mereka yang sedang makan malam dengan ceria tiba-tiba dikagetkan sesuatu. Bubar, psikopat merangsek masuk dengan kekuatan huleknya. Lalu di saat mereka pelangak pelongo karena psikopat yang Peter bicarakan ternyata benar. Salah satu murid di sana pun modar. Sontak mereka pun panik riweuh seedan-edannya. Semua orang dibantai tanpa pandang bulu keriting. Bahkan si guru Seksoi pun ikut jadi korban. Oh tidak, balon-balonan di tombolnya pun dicabut sampai mati. Hingga satu bencong datang berusaha melawan psikopat menggunakan kekuatan gelainya. Jelas saja si Iye gak ada apa-apanya. Singkat waktu, beberapa orang yang tersisa termasuk si Fate kabur melalui pintu belakang. Namun sialnya terkunci.
Hingga satu cowok yang care sama si Fate berusaha menjadi superhero. Ia berusaha menahan pintu agar si nenek cantik bisa kabur. Alhasil, angan-angan cowok itu untuk mendapatkan cinta dan tombol badag si Fate akhirnya sirna di tangan psikopat Edan. Melihat situasi itu, Fate dan si koki imsak pun lari ngabret seedan mungkin hingga sampailah mereka di sebuah peternakan. Dirasa nggak ada cara lain, mereka pun bersiap melawannya dengan senjata seadanya. Hingga shut up to both ears. Ternyata itu cuma si Peter saja. Ia pun kemudian menjelaskan bahwa kelemahan psikopat itu adalah menggunakan sirup pancake, seperti informasi dari Sheriff Ichi. Awalnya, Fate dan si koki nggak percaya, namun apa salahnya mencoba. Fate pun mengambil pemotong besi untuk melawan psikopat badak itu. Singkat waktu, sampailah mereka di kediaman psikopat badak. Fate pun masuk bersama si koki. Di dalam, mereka melihat ada tungku api yang menyala-nyala dan alat psikopat lainnya. Dan tiba-tiba, edan sekali ya, psikopat itu keluar dari dalam kompor. Aduh, ada-ada aja. Dengan rasa takut, mereka pun berhadapan dengan psikopat badak. Dan karena senjata si koki cuman kunci pas, ia pun meminta tukeran senjata. Tapi, aduh, alat itu malah sulit menyala. Alhasil, seperti sampah, psikopat itu membuang alat pemotong. Lalu, aduh, apalagi kunci gituan, ia pun membuangnya lagi. Dalam keputusasaan, si koki pun bilang, coba lawan pakai sirup pancake. Lalu ketika Fate akan melakukannya, jarinya pun buntung. Dan di saat mereka akan dieksekusi, untung saja si Peter Pan datang menggunakan senjata FF tanpa skin. Ia pun menembakinya. Terlihat psikopat itu sudah tak berdaya dan mereka pun segera pergi. Tapi karena psikopat mah kuat, senjata FF pun tak berasa. Percuma di top up juga, habisin duit orang tua doang. Dan karena panik, shotgun FF udah nggak ada pelornya, si Peter pun mencoba adu jotos. Udahlah, Fate pun dilempar sampai ke dalam rumah. Dan tanpa diduga, kebetulan ia menemukan satu gentong sirup pancake. Peter pun menyuruhnya untuk melumuri tubuh dengan sirup itu untuk melawan psikopat badak. Lalu ia pun membuka bajunya dan akan melawannya. Awas, gagal fokus. Backwards! Akhirnya, psikopat itu mati dan meleleh. Fate pun keluar dan membuat mata kalian gagal fokus. Ngaku loh. Lalu, psikopat terlihat seperti akan meledak. Aduh, damage dari bola basket emang bikin puyeng. Psikopat itu pun modar dan terbakar bersama rumahnya.